Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang kami berada di dalam Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram yang berada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah yang dikenal dengan Masjid An-Nabawi. Ada satu tempat yang ketika jamaah ingin buat pertemuan, janjian ataupun tempat di mana mereka bisa berjumpa, bertemu ketika masuk ke dalam masjid. Satu tempat yang sangat strategis dan sangat baik adalah di bawah kubah. Di bawah kubah ini bertepatan di bawahnya ada rak yang di setiap tiang pasti ada. Dan rak-rak ini yang menjadi penanda tempat di mana bisa berjumpa. Ini nomor 1122 atau 1121 dari pintu masjid nomor 19. Kita akan ke sana nanti. Di situ nomor 21 pintu masjid, kemudian sebelah kiri pintu nomor 19. Dan kita akan lihat ke depan pintu gerbangnya untuk memudahkan jamaah ketika mereka masuk ke dalam masjid, menentukan tempat di mana mereka bisa berjumpa. Jadi walaupun berangkatnya dari hotel berpisah, ketika di masjid mereka dapat berjumpa dan bertemu dan bisa membuat halakoh kecil ya. Ini gerbang yang ada di depan kita adalah nomor 19. Nomor gerbang ini adalah penanda tempat masuk. Jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam Masjid Nabawi, setelah membaca doa, kaki kanan, kemudian kita masuk ke depan, ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri ada lampu yang indah ini tergantung di atas atap Masjid Nabawi lantai 4. Kemudian kita akan menuju ke depan sedikit pada waktu saat kita masuk ke dalam masjid, dan tepat di nomor 1122 yang ada di ujung sebelah sana. Nah, itu satu strategi untuk jamaah umroh yang ketika mereka pergi ke Masjid Nabawi dan dapat berjumpa dengan teman-teman yang lainnya. Masya Allah. Ini detik-detik payung yang berada di halaman Masjid Nabawi terkembang. Ini suasana pagi di depan Masjid Nabawi setelah salat subuh menjelang isyraq. Nampak dari jamaah-jamaah yang masih beriktikaf, yang mereka baru pulang dari dalam masjid. Di halaman masjid mereka menunggu bagaimana payung-payung raksasa yang ada di pelataran Masjid Nabawi mulai terkembang. Nah, ini adalah suasana yang sangat menghibur karena indah. Dan beginilah penampakan payung-payung raksasa yang ada di Masjid Nabawi, terkembang perlahan-perlahan dan nanti akan terkembang secara sempurna. Payung-payung ini dia menutup dan terbuka, dan saat ini terbuka atau terkembang karena menjelang matahari terbit. Jadi setiap matahari mau terbit, payung ini dikembangkan. Namun menjelang sore hari, maka payung-payung ini akan ditutup atau dikuncupkan kembali. Pada saat terkembang dan tertutup, ini adalah momen terindah, pemandangan yang menghibur juga. Nah, dari pintu 19 ini, tepat di bawah payung-payung raksasa yang ada di pelataran Masjid Nabawi, kita akan mereview keadaan suasana yang ada di sini ketika pagi hari, sekaligus kita akan kembali ke hotel mereview jarak tempuh antara Masjid Nabawi dengan Hotel Zuwar Al-Alami. Baik, para perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perindu tanah suci, kita akan menuju ke Hotel Zuwar Al-Alami. Namun sebelumnya, payung-payung ini baru saja terkembang atau dikembangkan atau dibuka
menjelang syuruk ya, menjelang syuruk payung-payung ini akan dibuka dan lampu-lampu yang ada di atas tiang-tiang ini itu baru saja dimatikan. Yang sebelumnya lampu-lampu ini sebagai penerang halaman ataupun pelataran yang ada di pelataran Masjid Nabawi yang ada di pelataran sini. Nah, sebelah kiri ada pagar beton ini adalah pembatas jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan. Pintu nomor 17 juga di sini ada pintu untuk laki-laki dan pintu untuk perempuan. Nampak pintu utama 16, di sini pintu utamanya 18, kemudian di sana ada pintu utama yang 19. Karena apa? Karena setiap pintu-pintu itu ada pintu-pintu kecil yang menambah ruang untuk masuk ke dalam masjid ataupun keluar. Baik, para perindu tanah air, para perindu tanah suci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan terus menuju ke hotel. Hotel kita saat ini adalah Zuwar Al-Alami. Dan jamaah akan diperlihatkan ketika mereka berada di pelataran, yaitu pagar-pagar hijau. Pagar-pagar hijau ini sebenarnya pembatas jamaah perempuan juga dengan jamaah laki-laki. Contohnya di depan sini ada ruangan yang dipagar ataupun halaman yang dipagar oleh pagar-pagar hijau ini, yang seperti ini, pagar-pagar hijau ini dengan pelataran yang ada di depan sana. Nah, itu untuk laki-laki. Dan untuk yang perempuan di sebelah kiri, tepat di bawah payung ini, di belakang musola perempuan sampai ke ujung sebelah sana. Sedangkan untuk laki-laki masih diberikan ruang untuk mereka melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau tidak sempat sampai ke depan masjid atau masuk ke dalam masjid, mereka bisa sholat di sini. Sedangkan jalan ini adalah khusus sebagai penghubung antara satu dengan yang lainnya, antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Baik, kita akan terus berjalan melewati ada gerbang 330, itu gerbang 330 kita akan lewati. Kita menuju ke gerbang 329. Nomor gerbang 329 ini adalah penghubung antara pelataran Masjid Nabawi ke hotel yang akan kita review ini. Dan insyaallah dari pelataran Masjid Nabawi yang gerbangnya nomor 329 ke Hotel Zuwar Al-Alami akan melewati hotel-hotel bintang 5, termasuk hotel-hotel Taiba Front ataupun Hotel Darul Iman Intercontinental. Ini adalah hotel-hotel yang bonafit, hotel-hotel yang bagus karena dia fasilitasnya tentu lebih, kemudian tempatnya juga lebih dekat, fasilitasnya juga lebih baik karena bintang 5 ya tentunya. Dan kita melewati tadi 329, di kiri kanan tentunya kita akan melewati toko-toko emas, toko emas Mansur. Ya, kita melintas juga toko emas, ada di sini juga minyak wangi, parfum, ada gelang, ada permata, kemudian ada souvenir juga di sini. Ada abaya, sajadah dan sebagainya, dan banyak yang kita lewati di sini. Dan ini tentu harganya berkisar menengah ke atas ya, karena memang tempat-tempat ini tempat dekat dengan Masjid Nabawi. Kemudian kita akan nyebrang, dan ketika kita nyebrang ini masuk ke ring 1.
Dan hotel-hotel di depan kita seperti Al-Aqiq Hotel dan juga Hotel Frontel Al Harithah. Ini berada di ring 1 Hotel Bintang 5. Dan alhamdulillah kami juga pernah berada di Aqiq Al Madinah tahun 2018 saat haji musfiratur, ya, haji plus, menginapnya di Al Aqiq Al Madinah. Kemudian untuk para perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila ingin menukar uang, ya, ke Sharafa, ini ada money changer tepat di perjalanan kita menuju ke hotel. Dan di sini juga kita akan bertemu dengan hotel juga. Di depan ada hotel, namun ada hotel besar yang di depan kita ini masih belum diberdayakan, belum digunakan karena efek dari pandemi yang lebih kurang 2 tahun memakan waktu yang lama karena mereka tidak memasukkan tentunya, dan toko-toko juga banyak yang tutup dan banyak juga yang gulung tikar, termasuk dari pengusaha-pengusaha dari Indonesia yang mereka pulang ke tanah air, ya, karena tidak bisa berjualan, berdagang, berniaga di sini dikarenakan semuanya ditutup dan jamaah tidak ada yang bisa datang ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan juga Madinah Al-Munawwarah. Tadi kita berada di ring 1, kemudian kita nyebrang lagi. Di sini dulu ada restoran Indonesia. Ini terkenal sekali restoran Indonesia, ada bakso, ada kare, ada makanan-makanan yang lainnya. Namun sekarang hotel ini masih belum digunakan, masih tertutup, sedangkan hotel-hotel yang lainnya sudah mulai diberdayakan. Terlihat semua toko-toko yang ada di bawahnya masih tutup, masih bergembok, masih dikunci, masih ditutup, belum digunakan sama sekali. Nah, kita melewati dan melintasi ini nih. Dan kita berada di ring 2. Ya, sekarang kita berada di ring 2. Jadi toko-toko tadi berada di ring 2. Kemudian kita akan melihat di depan sana ada hotel Funduk Durrah Al Madinah atau Hotel Durat Al Madinah di depan ini. Kemudian di sebelah kanan Hotel Al Ansor Jadid, Qasar Al Ansor Jadid. Tentunya di sampingnya lagi ada Concord Al Madinah. Di samping Durat Al Madinah ada Hotel Al Marsah, Hotel Marsah, dan kita akan menuju ke Hotel Zuwar Al Alami. Para perindu surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melewati ring 1, ring 2, kita akan nyebrang lagi ke depan, masuk ke ring 3. Nah, di depan itu sudah nampak Hotel Zuwar Al Alami. Kita akan ke depan sedikit agar lebih nampak lagi. Ya, kita akan ke depan sedikit. Nah, kita berada di depan tepat Hotel Zuwar Internasional atau Hotel Zuwar Al Alami. Karena bis-bis ini mereka parkirkan persiapan menuju ziarah. Karena bis-bis ini akan menunggu semua jamaah-jamaah persiapan ziarah sekitar kota Madinah. Ya, kembali kepada review kita. Ini hotel yang kita tempatin, Hotel Zuwar Al Alami. Hotel ini satu manajemen dengan Hotel Odes yang ada di sana. Itu Hotel Odes. Hotel Odes Madinah ini adalah hotel yang paling besar karena dia panjang ke belakang dan satu manajemen dengan Hotel Zuwar Internasional. Makanannya sama, tempat juga kamar-kamarnya hampir sama. Nah, kita akan masuk ke dalam melihat lobby dari Hotel Zuwar Al Alami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, kita berada di depan Hotel Zuwar Al Alami dan kita akan masuk ke lobby hotelnya.
Nah, kita diperlihatkan dengan suasana dalam hotel Azwar, lobbynya seperti ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Assalamualaikum. Ini suasana di dalam hotel lobby Azwar Al-Alami. Ada kafe kecil, kita bisa membeli roti, kopi, teh dan lain sebagainya di sini. Kemudian hotel ini menyediakan 4 lift untuk ke atas, atau untuk naik ke atas atau koneksi dari lantai ke lantai. Kita akan naik ke atas. Kita akan mereview sedikit restoran yang ada di hotel Azwar ini. Kita masuk. Ini M dah. Masya Allah. Nah, ini restoran Hotel Zwar Al-Alami. Ini petugas-petugasnya, Masya Allah. Ini suasananya. Dari sana nampak mereka sedang sarapan. Yang lainnya sudah tentunya karena kami pulang saat syuruk. Ini hotelnya, Masya Allah. Ini petugasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu suasana restorannya. Sekarang kita akan naik ke atas mereview kamar jamaah. Nah, sekarang kami berada di lantai 6. Kita akan mereview kamar jamaah. Masya Allah, di lantai 6. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah, Masya Allah. Oh, ini kamar jamaah nih. Makanannya luar biasa, McD. Kita lihat wajah-wajah mereka dulu, kita hidupkan lampunya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Barokah, barokah. Ini air zam-zam semuanya, Masya Allah. Begini memang keadaan kamar jamaah seperti ini, harus sedia apel, kurma muda biar tambah sehat. Kemudian air panasnya, susunya, Masya Allah. Ini perbaikan gizi nih, biar stamina nya tetap prima ya. Kesehatannya tetap prima dan stamina terjamin.